Semangat pagi sahabat properti semua, dan tetap ketemu dengan saya Alvin Kurniawan dari Jababeka Residence, dan di program kesayangan kita yaitu Sales and Self Motivation. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik, yaitu The Trap of How. Jebakan di mana seringkali kita selalu bertanya bagaimana caranya. Ternyata ketika bertanya bagaimana caranya, tidak selalu itu membawa kita kepada satu inovasi baru atau satu perubahan hasil dari bisnis ataupun dari penjualan kita. Nah, kali ini kita akan bahas, kalau gitu pertanyaan apa yang tepat untuk kita bertanya ke diri kita untuk memberikan improvement yang terbaik buat penjualan dan bisnis kita. The Trap of How. Nah, jadi seringkali kita bertanya ya sama diri kita sendiri, dan mungkin kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tanya, gimana sih caranya biar bisa jualan lebih banyak? Gimana sih caranya menghadapi masalah yang seperti ini? Gimana caranya kalau saya menghadapi klien yang seperti ini? Gimana caranya supaya saya bisa semangat jualan? Gimana caranya dan semua itu gimana caranya? Ya, apakah bertanya bagaimana caranya itu salah? Sebenarnya tidak, ya, tetapi itu bukan yang utama. Nah, jadi begini, ketika kita bertanya bagaimana caranya, itu adalah penting karena itu bicara strategi. Seringkali orang berhasil dengan menemukan atau berkonsultasi dengan seorang expert dan mengaplikasikan strategi yang tepat atau cara yang tepat untuk melakukan satu hal, teknik penjualan, menghadapi customer tertentu, menghadapi objection customer tertentu. Iya, strategi itu penting, jadi jangan salah, strategi itu penting, cara itu penting. Nah, kali ini saya mau jelaskan, selain cara atau strategi, sebenarnya ada hal-hal lain, ya. Oke, semoga bisa cukup jelas bahwa yang pertama tadi kita bicara cara dan strategi, lalu kemudian kita bicara yang kedua adalah story, ya. Dan yang ketiga adalah state. Nah, saya pengen jelaskan tiga banget ini, ya. Strategi, story, dan stage. Nah, strategi kita udah bahas. Mengenai story, seringkali kita juga sebenarnya ini penting. Nah, ini yang lebih dalam daripada bicara strategi. Karena sebenarnya yang membuat kita mampu melakukan satu hal atau tidak adalah story yang kita buat di dalam pikiran kita sendiri. Contohnya saja, gitu. Kalau selama ini kita menganggap bahwa oh, ternyata saya seringkali gagal dan saya kayaknya nggak cocok untuk jualan barang ini, itu sebenarnya story yang kita bangun di kepala kita. Cerita tentang diri Anda sendiri itu jauh lebih penting dan lebih dalam daripada sekedar bicara strategi. Nah, ini dulu kita beresin. Kalau kita berusaha cari caranya, cari strateginya, tapi story di kepala kita yang berputar, saya memang nggak cocok di bidang ini, saya kayaknya bukan orang yang berhasil, saya selalu gagal, saya selalu nggak bisa. Apakah akhirnya kita bisa mengaplikasikan strategi itu? Akhirnya gagal juga. Nah, jadi story itu penting. Cerita apa yang Anda buat di pikiran Anda? Oh, saya orang yang berhasil, saya orang yang mampu, saya bisa, ya, saya bisa lebih baik dari ini, saya bisa melakukan improvement, saya bisa sedikit lebih baik setiap hari, saya bisa, saya mampu, saya akan coba, ya, saya bisa kreatif dan lain sebagainya. Itu story yang kita buat. Nah, itu harus lebih sering didengungkan, ya, di kepala kita maupun di alam bawah sadar kita. Nah, yang ketiga adalah tahap yang lebih dalam lagi, yaitu state. Ya, state artinya kita berada di state apa? Apakah kita di dalam energy level yang tinggi? Ya, state itu energy level. Energy level yang tinggi atau energy level yang rendah? Ya. Nah, ini penting. Kadang orang nggak sadar, ternyata energy level ini lebih dalam lagi. Ini menentukan story yang kita bangun di kepala kita. Dan story itu pada akhirnya menentukan kita mampu menjalankan strateginya atau caranya atau tidak. Nah, state ini penting, ya. State ini penting bahwa kita harus memulai setiap hari kita dengan energi yang tinggi, ya. Kita tidak boleh membiarkan diri kita menjalani hari dengan energi yang rendah. Nah, sekarang saya pengen bahas mengenai tips bagaimana kita memulai energi yang tinggi setiap saat. Caranya sederhana, ya. Ada korelasi yang sangat besar antara body language dengan energy level kita, yaitu state kita. Contoh saja, bila kita sedang duduk, ya,
Dan kemudian kita duduk dengan melengkung pundaknya, dengan kepala tertunduk gitu ya. Dan kemudian kita berusaha untuk semangat, semangat, semangat. Nggak bakal bisa semangat, karena posisi tubuh kita aja udah nggak semangat. Jadi ini sangat berkorelasi ya. Jadi saya rekomendasi buat Anda ketika Anda merasa lagi tidak semangat ya, Anda berdiri ya, busungkan dada, kalau perlu kita tolak pinggang, lakukan ini selama 2 menit, tegakkan kepala Anda. Nah, dalam 2 menit hormon-hormon dalam tubuh kita tuh bisa bekerja dan akhirnya menstimulasi kondisi energi kita ya, dan sehingga kita bisa mungkin 30% lebih confidence, 30% lebih berani ambil risiko daripada kita duduk bermalas-malasan. Ya, Anda coba ini, kita mulai dengan energy level yang baik setiap hari ya, dan kemudian kita harus buat story yang baik setiap hari di pikiran, di hati kita, dan pada akhirnya strategi apapun yang kita coba pelajari, strategi apapun yang kita lagi coba explore, itu akan bisa tereksekusi jauh lebih baik. Jadi urutannya harus benar, dan ketika Anda memulai dengan urutan yang benar, strateginya pun jadi akan maksimal. Selamat mencoba, semoga Anda bisa menikmati hasil yang lebih luar biasa lagi ke depannya dalam penjualan Anda, dalam bisnis Anda. Tetap semangat dan salam sukses buat kita semua.